Halo semua, kita lanjut lagi dengan segmen yang lebih menarik lagi, yaitu tentang corporate restructuring. Ya. Kenapa diperlukan restructuring? Nah, karena akhir-akhir ini banyak terjadi perubahan, baik di level makro global, maupun makro domestik, maupun industri, dan juga ada tren-tren besar di bidang teknologi, misalnya terjadi digital disruption, adanya artificial intelligence, ya, sehingga menyebabkan adanya garis besarnya ada VUCA ya, volatile, gejolak, uncertain, tidak pasti, kompleks, rumit, ambigu, nggak jelas, VUCA ya. Nah, gara-gara itu banyak perusahaan mulai mikir, apakah saya masih relevan seperti ini apa adanya atau tidak. Jadi meskipun perusahaannya masih berjalan dengan baik, belum tentu bahwa yang baik-baiknya itu bisa berjalan lanjut. Kalau tidak bisa menyesuaikan diri, maka itu akan bisa pada satu ketika akan jatuh. Jadi setelah dianalisis ternyata ada banyak yang sudah mulai tidak relevan sehingga diperlukan perubahan bagi perusahaannya. Contohnya, pertumbuhannya tadinya tinggi, mudah mulai melandai meskipun masih tumbuh, dengan mengandalkan core bisnis inti yang sama, itu mungkin kedepannya tidak bisa sustainable lagi, mungkin kurva S-nya sudah mulai melandai. Sehingga diperlukan pertumbuhan yang bukan hanya berdasar dari core bisnis atau pertumbuhan organik namanya, tapi perlu pertumbuhan anorganik. Caranya apa? Dengan merger dan akuisisi, penggabungan perusahaan atau dengan membeli perusahaan yang lainnya gitu. Nah, kalau dari segi merger dan akuisisi itu ada kira-kira ada 4 tipenya ya. Yang pertama adalah kalau dilihat dari supply chain-nya, dari hulu ke hilirnya, ada merger akuisisi yang bersifat vertikal, berarti dalam value chain-nya, dalam supply chain-nya, misalkan supplier membeli kliennya, nah itu vertikal dari hulu ke hilir ya, atau bahkan klien yang memberi suppliernya. Itu adalah merger akuisisi yang sifatnya vertikal. Tipe kedua yang horizontal. Jadi pada industri yang sama, kalau ini supply chain-nya begini, pada industri yang sama, itu saling membeli atau saling bergabung. Nah, contohnya, kalau ada bank-bank yang bergabung, misalnya kemarin ada bank syariah, bukan kemarin, waktu itu ada bank syariah di BUMN bergabung, itu adalah tipe dari merger dan akuisisi yang bersifat horizontal. Ya. Yang ketiga, ada merger dan akuisisi yang sifatnya diversifikasi. Ya. Artinya apa? Jadi ada satu holding besar, dia memiliki selain ada pertambangan, ada consumer good, dan juga dia beli lagi misalkan perbankan atau beli misalnya ada perkebunan. Jadi nggak ada hubungannya, tidak di dalam satu supply chain ya. Itu namanya konglomerasi atau diversifikasi pada level holdingnya. Tapi ada lagi, satu lagi yang namanya concentric merger. Apa tuh concentric? Kalau itu ngelihatnya dari kacamata customer-nya. Customer-nya butuhnya apa, ya? Customer-nya butuhnya apa? Kemudian perusahaannya ini lihat karena kebutuhan customer-nya itu tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan ini saja, harus ada perusahaan yang lain yang memiliki customer yang sama. Nah, perusahaan itu saling bergabung sehingga kebutuhan customer-nya bisa dipenuhi secara lebih komprehensif dari kedua perusahaan yang bergabung ya. Contohnya Gojek dan Tokopedia bergabung jadi GoTo ya, customer kan mirip-mirip. Nah, tapi kemudian itu adalah mereka tadinya cuma yang satu cuma bisa memberikan service tentang yang satu sisi yang lain satu sisi, begitu digabung jadi kebutuhan customernya dari dua sisinya bisa terpenuhi oleh satu perusahaan ya. Nah, seperti itu concentric merger ya namanya. Oke, itu tadi tipe-tipe mergernya. Kemudian tentang alasan mergernya sendiri, merger akuisisinya, ada alasan yang masuk akal, tapi ada juga alasan yang nggak masuk akal. Jadi contohnya alasan yang masuk akal, misalnya alasan untuk sinergi secara umum ya. Sinerginya artinya apa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi tadinya yang satu punya kompetensi A, yang satu punya kompetensi B. Ya kalau sendiri-sendiri itu jalannya terpincang-pincang. Tapi begitu kompetensi A, kompetensi B digabung, waduh jalannya jadi gagah, tegap gitu ya. Nah itu 1 tambah 1 akhirnya jadi lebih dari 2 gitu ya. Itu adalah menghasilkan sinergi ya. Secara umum banyak ya sinergi yang misalnya mengurangi biaya, sinergi misalkan menyebabkan cross sellingnya bisa gitu ya, itu menyebabkan revenue-nya nambah ya. Sinergi yang memanfaatkan sumber pembiayaan, yang satu punya banyak proyek, yang satu punya banyak sumber pembiayaan, digabung jadi dua-duanya bisa menghasilkan lebih ya. Kayak gitu adalah sinergi, adalah alasan yang bagus.
Tapi ada alasan juga yang tidak bagus, yang cuma kelihatannya bagus di permukaan, tapi itu untuk sementara. Misalnya karena faktor manipulasi pajaknya ini bahaya, itu nggak boleh ya. Meskipun kelihatannya akan berpengaruh dalam jangka pendek, mengurangi pembayaran pajaknya misalnya, tapi itu sekedar financial engineering di permukaan bisa bahaya juga tuh, bisa karena faktor investigasi ya. Nah, kemudian juga karena misalkan faktornya yang berbahaya, misalnya kalau perusahaan melakukan diversifikasi, bukan holding ya, perusahaannya. Contoh yang ekstrim misalnya, ini nggak terjadi, misalnya Bank BCA membeli Aneka Tambang, nggak masuk akal kan? Nah itu berarti namanya di level perusahaan mau melakukan diversifikasi yang jauh sekali, itu tidak bermanfaat. Kalau level diversifikasi harusnya bagus di level investor. Jadi kalau Anda kan bisa beli sahamnya Aneka Tambang sama beli sahamnya BCA misalnya gitu ya, dalam satu portofolio yang terjadi diversifikasi ya. Nah itu akan masuk akal. Tapi kalau perusahaan yang melakukannya, bukan yang holding besar ya, di perusahaan yang di bawahnya ini melakukannya, itu sangat tidak masuk akal ya. Diversifikasi bukan alasan yang bagus untuk melakukan merger dan akuisisi ya. Itu alasan yang tidak bagus. Tapi ada alasan juga yang bagus, misalnya memperluas. Yang satu mergernya ada yang satu di Indonesia, yang satu misalkan di Malaysia, dua perusahaan bergabung, jadi dua market dikuasai, bisa saling sinergi kayak gitu. Nah itu ada alasan bagus dan ada alasan yang kurang bagus ya. Nah kemudian berikutnya lagi ada alasan dari corporate restructuring karena sedang dalam kesulitan ya. Karena tekanan misalnya gara-gara COVID kemarin, gara-gara gejolak perang ya, perang dagang misalnya jadi kesulitan, akibatnya terjadi yang namanya financial distress atau tekanan keuangan ya. Nah, tekanan keuangannya itu nanti akan kita bahas dalam segmen berikutnya. Oke, sekian dulu tentang corporate restructuring, yang sebagai contoh utamanya adalah tentang merger dan akuisisi. Kita akan lanjutkan berikutnya lagi tentang financial distress dan apa solusinya. Oke, sekian. Terima kasih. Salam. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menonton video-video di channel ini, dan semoga video-video ini bisa bermanfaat baik bagi Anda secara personal maupun bagi karir Anda di dunia bisnis. Terima kasih dan selamat menyaksikan video-video selanjutnya dan video-video sebelumnya di channel ini. Akhir September yang lalu, baru saja saya menerbitkan satu buku lagi. Ini judulnya Meningkatkan dan Memaksimalkan Kinerja dengan Financial Wisdom. Penerbitnya adalah IPMI Press atau IPMI Publisher ya. Nah, Anda nanti kalau mau pesan bisa kontak email ke IPMI Press publisher@ipmi.ac.id. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.